kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Kau dan aku tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya,
sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh ajaib. melihat karya Tuhan yang begitu ajaib, melihat karya Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, sebab Engkau baik, Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan pagi hari ini. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja.
Terima kasih Yes. Tuhan. Berkati ibadah kami. Amen. Mulai dari awal pertengahan hingga sampai selesai. Berkenan atas Kami kami. hamba-hamba yang melayani. Berkenan bagi- Tuhan pakai dan urapi kami. Amen. Roh Amen. hikmat Tuhan urapi Tuhan atas kami. Roh pujian pagi hari ini kami bersuka cita memuji memuliakan Amen. Tuhan pagi hari. Sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Persempatkan setiap sidang jemaatmu juga yang masih dalam perjalanan. Amen. Kiranya mereka juga boleh tiba di rumah Tuhan dengan sukacita bersama-sama untuk kami sama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan mulaikan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu madu rahmat Tuhan itu. Hari demi hari tetap melihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus kami sungguh amat kami untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus kami. Kita berdiri bersama-sama dari kejadian. Tiada berkesudahan kasih setiamu
untuk selamanya. Yesus, Yesus selalu penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus selalu penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kesempatan saya berikan kepada jemaat untuk mempersembahkan pujian atau memberikan kesaksiannya untuk kemuliaan Tuhan. Monggo. Haleluya, puji Tuhan. Terus ikut Tuhan, apapun keadaan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu setia menemani hidup kita sampai saat ini. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menuntun Pak Dr. Puspito sampai ke tempat ini, ya, melayani kita kembali lagi. Selamat datang Bapak. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan Tuhan yang Tuhan masih percayakan buat kita semua ada di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi. Yesus kaulah sahabat. Kita berdiri bersama-sama. Membalas Yesus kaulah sahabat, selalu hari sejahtera, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Tangan kiri ke depan,
Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini bahwa kalau kita ada sukacita di dalam Tuhan, maka yang terutama dalam hidup ini hanya kita tahu Tuhan Yesus. Amen. Sumber keutamaan dalam hidup ini, yang terutama dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang terutama
kembali kami mengucap syukur Tuhan dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa yang baik. Kami mau pengen Tuhan lebih mengutamakan Engkau yang berbahagia kami ya Bapa yang baik. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ini kami tidak tahu ke depannya Bapa. Tapi kami percaya kami tetap akan bersandar kepada Engkau. Engkaulah harapan kami ya Tuhan satu-satunya di dalam hidup ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini semua karena anugerah berkat pemeliharaan dalam hidup kami ini Tuhan, semua karena anugerah daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji memuliakan Engkau ya Bapa yang baik pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang membawa firman-Mu pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Bapa, begitu menguatkan hati kami umat-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami umat-Mu mau pengen diam dulu ya Tuhan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Istiqomah, waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya untuk melayani kita pagi hari ini. Haleluya, selamat pagi aja. Biasa di sini aja Bapak Ibu. Saya nggak tahu jauh ya. Bersyukur bisa kembali sini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saudara semuanya. Satu hal yang indah ketika kita berada di muka suci Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Karena Tuhan mengatakan lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Amin ya. Dari kita saudara pujian, ya Gusti ya. Ya mungkin di tahun yang akan datang, mungkin kita bisa jadi tidak ketemu. Karena satu daerah kita mungkin dipanggil Tuhan atau Tuhan datang pada kita. Jadi satu hal yang pasti, kita rindu reunian di surga. Amin. Pertahankan iman kita sampai akhir. Sekali sih tetap Yesus. Dia tidak pernah tergantikan. Hidup kita ini sudah ditebus oleh caranya, dan nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan nama itu bisa dihapus, kita bisa dimutangkan. Jadi kalau kita setia sampai akhir, nama itu tetap ada sampai kita ketemu muka dengan mukanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kira ada Mazmur, jadi dibukakannya Mazmur Daud ya 34 ayat 9. Dan kita lihat di depan. Bapak Ibu bisa siapkan di tempat masing-masing atau lihat di depan, silakan ya. Tidak apa-apa kita sebentar di dalam. Mazmur 34 ayat 9. Apa? Baik, kita akan baca ya. Kita akan bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagai orang yang berlindung padanya. Kita katakan amin. Kecaplah lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Seringkali kalau kita mainkan pujian ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita tahu, kira-kira lagu itu pas nyanyikan saat kita apa? Ayo jujur ya. Saat kita senang ya. Saat kita misalkan sakit disembuhkan Tuhan. Gak punya uang, kalau Tuhan berkati, naik jabatan, kan gitu. Pokoknya senang terus lah. Kalau punya kebunnya bisa berbuah, panen enak, punya ternaknya bertambah-tambah, mana-mana akeh, itu kita
senang. Dan lagu ini pasnya kan. Lambat Tuhan senangnya apa? Misalkan sedang bangun renovasi gereja, dananya kurang atau ada saja Tuhan berkati sehingga renovasi gereja berjalan. Dan ini tetap pasti ini kita akan lihatlah. Satu tidak seperti itu semua. Tetapi perhatikan baik, ya saya ingin mengajarkan kita. Kalau baca Alkitab, jangan mencoba satu ayat saja. Harus lihat konteksnya dan siapa yang menuliskan dan siapa yang memujikan menyanyikan lagu ini Daud. Ini Mazmur 34 ayat 9. Kita scroll ke atas. Kalau di sini nggak bisa di scroll, tapi di kitab masing-masing kita dilihat di atas. Judulnya apa ya? Mazmur 34 ayat 9. Saya ceritakan. Itu dinyanyikan Daud, ditulis Daud saat Daud dalam keadaan stres. Ya, tidak kan? Jadi begini Bapak Ibu. A1 buat gambar seterusnya dan kita akan dicoba kecap dan lihatlah. Tetapi ternyata ayat itu atau kalimat kata-kata itu ditulis oleh Daud dalam keadaan stres. Apa stresnya? Daud tidak berbuat salah, tapi karena dia disertai Tuhan sehingga mengalahkan Goliat. Akhirnya rakyat Israel memuji-muji. Daud mengalahkan Saul mengalahkan beribu-ribu rakyat, tapi Daud benak Saul di akeh dibanding antara Daud dan Saul. Jadi semakin banyak rakyat yang memuji Daud dan merendahkan Saul. Begitu ceritanya. Akhirnya Saul benci kepada Daud. Irilah ceritanya itu. Senang nggak kalau ada orang iri? Kalau ada bapak ibu kita sekalian ada orang iri, ya, sedih juga ada. Wah kok iri? Wah kalau iri kan gitu. Itu terjadi seperti itu. Dan Daud jadi buronan, hendak dibunuh. Bayangkan, pahlawan orang Israel jadi buronan. Bukan karena kesalahannya dia, tetapi karena dia disertai Tuhan dan sanggup mengalahkan Goliat. Dibunuh, hendak dibunuh. Ya kalau dibunuh di penjara seperti ini hendak dibunuh. Akhirnya Daud lari ke satu tempat namanya negeri Gad. Rajanya Abimelek, atau dalam bahasa lain kalau bahasa 1 Samuel dikatakan raja namanya Akis sama Abimelek. Di situ Daud gemetar ketakutan. Kenapa? Loh ini kan teman-temannya Goliat yang saya bunuh, saya kok lari di sini. Ojo-ojo balas dendam mereka itu. Akhirnya saat itu, perhatikan ayat 1 dari Mazmur 34. Daud pura-pura, yang saya bahasa malahnya edan, nggak waras, gila, pura-pura. Walaupun dia nggak edan. Itu namanya dia dalam keadaan stres hebat, dia dalam keadaan sedih, luar biasa ketakutan, dan terus nangis ayat itu. Dia dalam keadaan takut. Nah, berbeda dengan kita tadi nyanyikan lagu dia itu. Kecaplah dan dia saat kita senang, tapi kita tahu ayat itu ditulis saat Daud dalam keadaan ketakutan, berbeda. Nah, kalian hati-hati dalam baca Alkitab. Nah, kita akan belajar ini. Jadi dalam keadaan stres, takut, akhirnya dia pura-pura edan. Dia membiarkan Yesewu milere, ya, bersemangat milere, ludahnya itu meleleh. Tanpa ia seperti orang edan. Katanya kalau orang gila ya. Kalau dulu saya pernah di rumah sakit jiwa 3 bulan di sana, saya melayani orang-orang yang agak stres, edan, gendeng aja seperti itu. Bukan itu saja, membiarkan ludahnya meleleh, kemudian tangannya menggaruk-garuk pintu pagar gerbang. Orang lihat, loh kok gila ini, ngapain di sini? Abimelek mengatakan seperti itu, usir dia. Dia pergi, usir dia. Itu kisahnya. Sampai akhirnya dia menuliskan lagu ini, Mazmur ini, dari kami kan, lihatlah kecak dan lihat betapa baiknya. Jadi kita bisa tahu ya. Nah, sekarang kita lihat, benar gak kita menyanyikan pujian ini dalam keadaan stres? Enggak, ya. Tapi enggak. Dalam keadaan senang kita menyanyikan pujian ini, dalam keadaan ketakutan kita jarang. Menyanyikan pujian ini, kita menyanyikan pujian yang lain, ya. Dalam keadaan yang mungkin kita susah, sedih hati, kita menyanyikan pujian lain. Kau mengerti, kau peduli kan gitu. Bukan mengatakan kau baik.
Kita lihat itu ya, kita lihat. Next. Ada dua kata-kata penting, kecap dan lihat. Masukkan dalam hati kita. Kecap dan lihat. Ini kata-kata penting, lihat. Kecaplah dan lihatlah. Berbicara soal kecaplah, next. Itu dari soal lidah, ilat. Lidah dari soal makanan jadi dirasakan. Kan kecaplah kan lidah, bukan telinga, bukan hidung. Tapi kalau bicara soal lihatlah, itu bicara soal mata. Dan bukan sekedar yang dirasakan, tapi secara keseluruhan mata. Nah, tentu kita sudah setuju akan hal ini, ya. Kecap, lidah, melihat, mata. Pegang ini dulu. Setelah kita ngerti apa yang jauh dirasakan saat itu, dan kita boleh mempraktekkan diri kita. Kecap dan lihat. Saya tanya, next. Mengecap dulu ataukah melihat dulu dalam makanan? Nah, ya. Tentu melihat dulu. Kalau dalam makanan, kalau saya diajak ke satu resto atau sebelum saya ngecap, saya lihat dulu. Ya, kita lihat ya. Makanya ada restoran yang ada banner apa stand itu gambarnya enak-enak. Dilihat dulu supaya orang itu mampir gitu ya. Dilihat dulu rata-rata. Kenapa? Supaya menggugah selera kita. Baru kita beli dan kita kecap, kita rasakan. Tapi kalau tadi mengatakan apa? Kecaplah atau lihat lagi. Kalau kita akan mau melihat dulu. Next dulu. Jadi pada umumnya orang itu melihat dulu, baru ngecap. Melihat dulu itu memberikan kesimpulan sementara. Melihat, oh makanan ini enak. Sementara kesimpulannya kenapa? Belum dirasakan jadi makanan harus dimakan kan gitu. Di blog bukan makanan gitu. Sekali teman-teman yang di upload itu ngirim makanan yang enak-enak. Oh ini kan gitu ini ya kok ini. Kalau kita nggak merasakan. Terus akhirnya mau gimana Pak? WA atau 2 ya? Nggak bisa. Jadi secara umum kita itu memberikan kesimpulan sementara ketika kita melihat makanan. Pasti kita setuju. Oh makanan itu enak dari gambarnya. Oh makanan itu nggak enak dari bentuknya kan gitu. Padahal itu kesimpulan sementara. Bisa salah nggak? Bisa banget. Saya dulu tugas di Kalimantan ya 5 tahun. Tahun-tahun pertama saya di satu daerah namanya Marabdahan. Kalau saya pertama disuguhi jeruk, nggak pernah saya pegang Bapak itu. Kenapa? Saya pikir dia jeruknya saya juga males. Wes elek yang saya wear itu hijau ya kan? Itu jeruk bukan jeruk kupas ya, tapi jeruk keprok seperti itu. Wes hijau bentuknya biji-biji elek lah. Kalau dibandingkan jeruknya Malang kalah, jeruk Malang ranum kemudian warnanya orange, wah itu harus saya buka. Saya nggak pernah pegang. Tapi selama berbulan-bulan saya ini teman-teman dari perawat dari bidan yang saya ajak, juga di sini mereka lahap saja makanan itu, dan mereka lahapnya nggak mengis-mengis ini, tahu ya? Dan saya bisa juga, lebih berarti manis berarti. Kalau itu kan tidak mengis-mengis ini. Akhirnya saya coba jeruk itu, dan betul Bapak itu lebih manis dari jeruknya Malang. Saya kaget, bentuknya elek, bentuknya jelek, tapi rasanya kok manis. Kesimpulanku salah, karena aku melihat dulu. Setelah saya rasakan, oh itu kenapa enak. Sebaliknya ada makan itu kalau enak, setelah masuk, oh hambar, berhasil dirasakan. Pada umumnya sekarang orang itu memberi kesimpulan sementara ketika dia melihat, dan kesimpulan akhir setelah dia makan dan mencari. Next. Tapi kita lihat ada dikatakan kalau kecap dan lihatlah. Bukan lihat dan kecaplah. Nanti maksud saya ya. Harus kesimpulan akhir dulu, baru kesimpulan sementara. Ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan. Jangan melihat dulu Bapak Ibu. Kalau melihat dulu saat tadi lihat jeruk. Oh jelek ini. Oh Tuhan kok jahat. Tuhan kok begini. Kita akan fokus bersama Tuhan. Tapi kalau kita mengecap dulu, kita akan mengerti kebaikan Tuhan. Makanya saya bisa tahu kenapa Daud menulis ini, karena dia stres
ketakutan berat masuk ke sarang musuh, yaitu di negeri Gad, sehingga dia pura-pura gila. Saya mengerti betul Daud tidak salah dan firman Tuhan tidak pernah salah. Jangan dibolak-balik. Ketika Firaun berkata kecaplah dan lihatlah, bukan lihatlah, kecaplah, kecap dulu. Dan kecap itu berbicara soal makanan. Dan Alkitab mengatakan seperti ini. Dan senang ayat 55. Sebab dagingku, Yesus mengatakan, adalah benar-benar makan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini firman Tuhan, daging benar-benar makan. Jadi ini berbicara soal perjamuan kudus, persekutuan tubuh dan darah Yesus betul. Dan Yesus adalah firman yang jadi manusia. Yang jadi manusia, kan gitu. Dia menjadi manusia. Jadi ada makanan rohani kita kata itu. Kalau kita setiap hari makan nasi, pagi, siang, malam, firman Tuhan dosa seperti itu, roh kita harus diberi makan supaya kita kuat. Semakin kita jarang dengan firman, semakin kita jarang dengan kita akan lemah, akan sakit. Jadi firman Tuhan atau Yesus sendiri adalah benar-benar makanan rohani kita. Beri makan itu setiap hari. Dan sampai kita lemah dan sama-sama kita sakit rohani. Nah, kalau kita tahu dia tidak dalam makanan, maka seperti Daud katakan, kecaplah dulu, ojo didelok dhisik. Jadi hukum rohani seperti ini. Next. Mengecap dahulu firman Tuhan. Kecap dahulu artinya imani dulu. Imani. Ketika Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, kita percaya, imani dulu. Belum melihat kejadian kita, imani dulu. Jadi kecaplah dan lihatlah. Mengecap dulu, baru melihat. Ketika Tuhan berkata imani dulu, artinya kita harus percaya dulu pada Tuhan. Suabai, apa yang kau berbuat di dalam hidupku. Itu selalu kita lihat. Sebelum kita melihat apa yang terjadi dan kita berbuat baik, imani dulu. Firman mengatakan bahwasanya selama-lamanya kasih setia. Makanan rohani imani dulu, percaya dulu. Kita belum mengalami loh ya, tapi sudah ada banyak perkataan Tuhan itu baik adanya. Tuhan itu baik dan itu selama kasih setianya. Ada banyak Tuhan seperti itu. Imani dulu, dia baik. Kesimpulan akhir kita pegang dulu. Yesus baik adanya. Pegang itu dulu. Nah, setelah kita pegang, di dalam perjalanan hidup kita akan punya masalah. Betul ya, tidak ada yang tidak punya masalah. Ada yang sakit, nggak sembuh-sembuh. Ada yang kekurangan uang, yang sewa dan utang. Kalau kesimpulan akhir sudah kita pegang, kita akan tetap menyatakan Yesus baik. Kenapa kesimpulan akhir kita sudah pegang? Masalah lihat yang kita alami sekitar kita, mengalami kesesakan, keburukan hidup, persoalan, itu urusan belakang, itu hanya sementara Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ini ada masalah berat yang Bapak Ibu alami, kita sudah pegang kesimpulan akhir Yesus baik. Setelah kita pegang, mengecap firman Tuhan, mengimani firman Tuhan bahwa Yesus itu baik, maka kita akan melihat secara keseluruhan. Hidup kita mungkin tidak baik saat ini secara jasmani, ada sakit penyakit, ada seperti ini, tapi secara keseluruhan pasti akan mengatakan apa? Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Betul kan? Bayangkan seandainya Yusuf di rumah Potifar tidak mengimani Tuhan Yesus baik atau Tuhan itu baik, tidak mengimani, tidak mengecap dahulu, dia akan melihat, loh aku masukkan lubang sumur, loh aku dijual, loh aku sudah difitnah oleh istri Potifar, aku dimasukkan penjara. Dia melihat itu dan hidupnya, dia akan kecewa. Tapi satu pun Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Artinya dia sudah memberi kesimpulan akhir Tuhan itu baik. Walaupun
yang dilihat elek. Tapi itu kembali ke Yosaes tadi. Kenapa ada orang yang makan jeruk itu lehat-lehat? Karena dia sudah punya kesimpulan akhir enak itu. Kalau saya sudah punya kesimpulan sementara nggak enak itu. Tapi sekali saya punya kesimpulan akhir enak itu, walaupun bentuknya elek tetap enak karena model enak. Jadi kalau kita punya masalah berat saat ini, kita punya kesimpulan akhir Yesus baik dan tetap baik, maka apapun yang terjadi baik adanya pada akhirnya. Karena Tuhan bekerja untuk dari kebaikan dari setiap orang yang masih di hadapan rencananya. Nah dari sini kita tahu, saudara Daud mengatakan seperti itu dalam keadaan ketakutan dan stres karena dia tahu Tuhan yang disembah, Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan dia. Saya mengatakan ini supaya apa? Supaya kita lebih giat untuk Tuhan. Apapun masalahmu tetap giat sampai akhir ikut Tuhan. Sekalipun dilorot dibina orang tetap giat ikut Tuhan, tetap setia berdoa. Nah dia baik. Jadi balik ya. Kenapa orang kecewa sama Tuhan dan tinggalkan Tuhan? Karena dibalik, lihatlah dan kecaplah. Ya nyesel, lo lah hidupku kok gini, itu aku sudah umur ini gak dapat jodoh, tinggalkan ada jodoh lain yang tidak seiman, dia tinggalkan. Dan dia melihat hidupnya, harusnya dia kecap firman Tuhan dulu, iman Tuhan. Saat lihat hidupnya, oh nggak dapat jodoh terus, akhirnya pada akhirnya dia tahu Tuhan itu baik. Amin. Tetap setia sama Tuhan, saling kamu ke sisi ya, ambil tidak. Pakai diri. Saat ini setiap kita kecap iman Tuhan setiap saat. Iman Tuhan tidak pernah salah. Dia baik adanya. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, kita akan lihat secara tersebut itu baik adanya. Kesimpulan akhirnya satu, Tuhan baik. Tuhan baik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau akan bersama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Jangan lihat masalah Bapak Ibu. Kami rasakan dan iman firman Tuhan. Kami tidak pernah tinggalkan kita. Ya Tuhan yang adil dan benar. Saatnya nanti akan tiba waktu kita. Dia akan memulihkan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebagai mengecap dunia melihat
percaya dan beriman firman-Mu, maka kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Kau jamah Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang punya masalah berat. Kau tidak tinggalkan anak-anak ini Tuhan. Kau memegang kami dan tangan kasih-Mu, memeluk kami dalam hadirat-Mu. Kami tetap memegang firman-Mu. Waktu Tuhan waktu terbaik dan Kau akan berikan kami. Terima kasih Bapak. Salam khusus dari pertolongan hamba-Mu Gembala kami kasih. Dan tanah dia bersama Ibu dan putrinya Tuhan jamaah hamba-Mu ini penuh kuasa dan urapan dari Tuhan mengalir dari hamba, tercurah dari hamba. Allah menjadi beban persoalan kehidupan. Ketika Kau melihat hamba-Mu setia, maka Kau akan membela hamba-Mu. Dan keluarga ini ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Ada perlindungan Tuhan, menjaga penyertaan yang sempurna. Pertawakan hikmat yang berlimpah hari demi hari yang membawakan kami semua tempat ini. Urapan-Mu mengalir, Roh Kudus mengalir jamaah hamba-Mu. Dan kami serahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kau tidak tinggalkan kami satu pun. Buat kami setia sampai akhir. Kami ingin memerlukan Engkau. Terima kasih buat kasih yang sungguh besar nyawa telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan setia sampai akhir. Melakukan kehendak Bapa, hidup dan kekudusan, hidup dan ketaatan. Nama-Mu saja kita muliakan. Hormat, pujian dan kuasa hanya bagi Yesus Tuhan. Firman Tuhan kami, penyelamat kami, peneruskan hidup. Yesus Masias. Kau yang pengharapan kami sudah berjuang. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara berkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tetap nikmati terus ya, dan nyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Dia baik, dia baik. Ya baik, ya sangat baik. Amin. Haleluya. Kasih dan setia Tuhan. Terima kasih hamba-Nya yang luar biasa memberkati kita. Tuhan pakai terus yang luar biasa. Doakan saudara ya, orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan, yang mau hidupnya baik-baik ya. Tidak ada yang baik selain daripada Tuhan. Amin. Ya, kebaikan kita itu nggak ada artinya ya. Tapi nikmatilah kebaikan Tuhan. Saat engkau tidak baik dan engkau mengalami kebaikan Tuhan, terus bersuka cita dalam Tuhan, dalam mujizat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan masih dapati ya, engkau berkata Tuhan baik ya, bangkit terus dan semangat. Haleluya. Ya, kebaikan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Amin. Masih percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Ya, bisa dihitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Perbuatan Tuhan, kebaikannya bisa dihitung. Ya, mari bukan hanya kita kagum, nyatakan terus kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Untuk hidup di dalam kebenarannya, dalam perkenanannya. Hasilkan buah-buah. Ya, itu yang Tuhan mau. Amin. Nikmati dulu, lakukan dulu. Ya, lakukan dan nikmati. Ya, lakukan dan nikmati. Amin. Puji Tuhan. Saya nanti berkati terus ya. Kemarin ikut Zoom juga diberkati. Orangnya santai, hamba Tuhan ada ya itu santai dan jauh. Apa sih yang belajar kehidupan Maria dan Marta itu ya? Ada satu hal dikonfirmasi oleh Tuhan. Amin. Ya, hidupmu bukan saja yang kalau sendiri katakan baik, tetapi kalau Tuhan katakan baik dan benar hidupmu, Tuhan yang mengakui. Saya seringkali pada bilang cuma jarang saya memuji saudara. Tetapi saya rindu ya Tuhan sendiri konfirmasi tentang hidupmu. Amin. Anakku yang baik, anakku yang setia, anakku yang sabar. Puji Tuhan. Haleluya. Dia baik. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Biarkan selalu di dalam jam-jam ibadah kepada tempat ini hari Rabu, dukungan anak kita supaya bertumbuh ya. Dunia hari-hari di hadapan kita, depan kita bukan semakin baik. Biarlah Tuhan ketemukan di dalam hidupmu. Amin.
ada kebenaran. Haleluya, yang mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Dia baik, dia baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau spesial. Kau selalu baik kepadaku. Aku cinta Kau. Jadikan hidupku pujian bagi Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hati jiwa, dengan segenap kekuatan. Aku menyembah, menyanyi dalam segala kondisi, saat terjepit sekalipun, jiwanya memuji Tuhan. Yusuf demikian, hatinya melekat kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan dan terus menikmati kebaikan Tuhan. Kau selalu baik Tuhan, baik kepadaku. Tuhan Engkau baik, kami kuat sebab Tuhan baik, kami mampu karena Tuhan baik. Dan kami terpelihara di dalam kebaikan, kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan, baik tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Kehidupan hari-hari kami Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ampuni kesombongan kami, ampuni ya Tuhan kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakpengetahuan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus percayai, imani firman-Mu. Apa kata firman-Mu? Firman-Mu jaminan bagi kami. Firman-Mu ya dan amin. Kalau kami hidup sampai hari ini, bukan karena kuat kami, bukan karena kebenaran kami, tetapi di dalam firman Tuhan kebenaran. Firman Tuhan sumber pertolongan bagi kami. Firman Tuhan sumber kemenangan bagi kami. Firman Tuhan adalah makanan, minuman bagi kami. Terima kasih Tuhan yang memelihara kami bukan hanya untuk hidup yang sementara, tetapi sampai hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus hidup dan menjalani hidup yang sekarang ini untuk terus menghidupi kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak ada akhirnya Tuhan. Terima kasih, bawalah kami Tuhan di dalam seluruh kebenaran-Mu, perkenanan-Mu Tuhan, dan ternyatakan Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas segala hal di dalam hidup kami. Naungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, bungkus kami dalam darah-Mu. Sukacita Tuhan ketika Engkau bersama kami di dalam kami ya Tuhan. Ketika Engkau kami akui, kami nyatakan, maka Tuhan pembelaan-Mu atas umat-Mu, pembelaan-Mu atas kebenaran-Mu, ya Tuhan akan terus nyata dan menyempurnakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian dalam kehidupan ya Tuhan hamba-Mu, bawa terus Tuhan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, kehidupan jemaat-Mu, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, berkati segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga dan rumah tangga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah berkati kami Tuhan, dan segala yang terbaik kami terima daripada Tuhan. Kami nyatakan dengan segala ya Tuhan, pujian dan syukur kepada Engkau bahwa Engkau baik Tuhan. Berkati semua pekerjaan Tuhan, tebusan darah-Mu Tuhan,
Engkau juga mendidik, memberkatinya, yang lemah dikuatkan, sakit dipulihkan. Bahkan juga ya Tuhan, mereka yang dalam tekanan, dalam persoalan ya Tuhan, dan jauh daripada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah pulihkan dan kembalikan mereka Tuhan, untuk menghampiri dan datang ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu, perlindungan-Mu, kasih pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akhiri ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri sama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Bila roh takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan memenuhi kehidupanmu. Pengenalan akan Tuhan, peninggian prioritas akan Tuhan yang membuat engkau menikmati hidup di dalam Tuhan dan hidup Tuhan dalam hidupmu, membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai hari ini, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiranmu, jauh lebih dari apa yang dapat engkau lakukan, kerjakan, doakan, dinyatakan Tuhan atasmu. Di dalam tunduk, dalam hormat takut akan Tuhan, peninggian akan Tuhan, penguasaan Kristus Tuhan menjadi Tuhan Raja di atas segala raja, memerintah di dalam kehidupan kita, penguasa satu-satunya yang menguasai hati, jiwa, roh kita, sehingga kita hidup di dalam pimpinan kerajaannya, kebenaran, kasih dan keadilan yang memerintah atas hidupmu. Sukacita, kekuatan dari firman Allah dan Roh Kudus terus nyata dan menyempurnakannya sampai kesudahan zaman sampai Tuhan datang. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan engkau dari segala mara bahaya, malapetaka, maut dan kecelakaan, sakit, penyakit. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengucapkan bersama jemaat, terima kasih kiranya ya terus didorong ya di kesempatan yang datang, boleh terus memberkati kita ya, dan terus hormati Tuhan kepada ini. Puji Tuhan, kita akan jangan pulang dulu lewat depan, kita akan lewat sini ya. Puji Tuhan, beliau akan dari saya cukup waktunya. Ya, kita berdoa Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat rohani dan kami akan bersama-sama menikmati berkat zaman. Tuhan kuduskan firman dari sihat Tuhan bagi kami. Dan Tuhan memberkati saudara kami dan sahabat kami yang menjalani puasa mereka, karena takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, dan cahaya terang menerangi seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Diberkati kekuatan kesehatan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Allah segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, Dialah segalanya.